Ramalan saya tentang musibah terjadi dan terwujud saat kemarin ada pesawat yang ini salah satu maskapai yang berwarna merah, saya nggak mau sebut namanya. Itu waktu mau landing, tertiup angin, hampir miring, sayapnya hampir menyentuh tanah, dan akhirnya dengan kesigapan pilot bisa tegak kembali dan landing dengan sempurna. Saya sudah katakan akan terjadi beberapa kejadian yang sangat dekat dengan kecelakaan besar, tapi bisa digagalkan. Apakah karena manusia? Saya pikir tidak. Apakah karena Tuhan berkehendak? Saya pikir iya. Tapi itu semua karena juga doa para manusianya. Mari kita lihat akan ada hal apa lagi yang seperti itu. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Orang yang datang kepada saya itu, kalau enggak tertimpa musibah, mereka itu selalu menanyakan sesuatu yang hilang. Jadi jarang sekali orang yang happy atau seneng, mereka itu datang dan nonton channel ini. Biasanya mereka itu ditinggal pacar, atau mungkin ternyata pacarnya jatuh cinta kepada wanita lain, atau apapun itu, barang hilang dan sebagainya, baru nonton channel ini. Saya nggak ngerti kenapa, tapi kita akan bahas kira-kira ada musibah apa di kemudian hari dari tengah tahun ini hingga akhir 2025. Oke Mas, bisa kita ketahui kan menuju akhir tahun ya Mas ya. Kemarin juga seperti beberapa Indonesia dilanda cuaca ekstrim dan juga beberapa juga kejadian yang tadi sempat disebutkan, yaitu tergelincirnya pesawat, hampir nyaris terjadi kecelakaan. Gimana nih Mas, mungkin dilihat dari kata-kata. Saat kita mengetahui sesuatu, itu bukannya kita malah akan tenang, tapi malah akan menjadi ketakutan. Berbicara tentang kondisi yang ada di Indonesia, ini sebenarnya terjadi di banyak negara. Kemarin saya pulang dari Jepang di bulan lalu, dan di sana kondisinya pun juga sering turun hujan. Dan bahkan Jepang akhir-akhir ini mempercayai banyak sekali adanya sebuah ramalan yang konon akan terjadi gempa sangat besar di Jepang. Dan itu akan menimbulkan tsunami yang dahsyat dan hal-hal yang lainnya. Yang lucunya ini dibuat oleh seorang, kalau nggak salah itu seorang penggambar komik atau manga artis. Nah, ini sesuatu yang ya, kita mau percaya mau enggak. Tapi jika kalian nggak percaya, coba lihat tiket pergi ke Jepang di bulan Juli ini pasti murah sekali karena orang pada menghindari pergi ke sana. Tapi kembali, bahwa apapun yang terjadi, ini tidak mungkin nggak terkait dengan apa yang manusia lakukan selama ini. Bahwa kita manusia, ini dengan tingkah pola kita, ini membuat akhirnya bumi ini terpaksa menyeimbangkan dirinya dan berusaha untuk bisa kembali ke tatanan yang seharusnya. Apalagi banyak yang menyangkut pautkan dengan Saku Suro ya. Bisa dibilang tuh tahun baru Islam. Gimana nih Mas, banyak yang mengaitkan ke hal-hal yang mistis terkait kejadian yang baru-baru ini dialami oleh Indonesia. Agak lucu karena kalau secara tahun baru Islam itu nggak ada pantangan-pantangan yang terus dipercaya oleh kebanyakan orang, terutama orang Jawa seperti saya. Nah, tapi saya merasa bahwa orang Jawa tuh punya kalender sendiri. Harusnya ikut dengan kalendernya orang Hindu kalau nggak salah, yaitu tahun Saka. Tapi saat Islam masuk, ya kerajaan Mataram ya, terus kemudian dibarengkan akhirnya tahun baru itu ya ikut tahun baru Islam. Nah, di saat itu ada banyak sekali pantangan seperti nggak boleh keluar jauh-jauh dari tempat tinggalnya, terus nggak boleh mengadakan pesta atau pernikahan, nggak boleh banyak hal. Bahkan ini banyak hal yang kalau menurut saya di era-era sekarang ini agak nggak masuk akal. Dan kita akan tahu bahwa sebenarnya kita harus melihat esensi dari hal itu tadi. Karena jika tidak, kita hanya akan melakukan apapun itu letter luck atau by the book, padahal sejatinya nggak seperti itu. Misalkan, kalau dulu satu suro itu nggak boleh bepergian jauh, yang sampai keluar kota dan sebagainya. Nah, apa kabar orang yang rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta Selatan? Itu ngelewatin berapa kota tuh? Misalkan rumahnya ternyata di Jakarta Utara, kerjanya itu di Depok. Nah, itu ngelewatin 3 kota tuh. Itu pasti akan tertimpa sial yang sangat sial. Tapi kita kembali lagi, bahwa sebenarnya sejatinya itu adalah jangan melakukan sesuatu tanpa sebuah perencanaan. Dan di tahun baru sebaiknya kita melihat jauh ke dalam diri, daripada kita mengeksplorasi ada hubungan dengan manusia lain. Maka jika kita harus melihat ke dalam diri, sejatinya apapun yang berhubungan dengan kemarahan kepada sesama manusia, ketamakan,
Angkara murka itu yang harus dihilangkan. Karena jika itu tetap terjadi, saya pikir kecelakaan, adanya perseteruan dari orang-orang yang terus kemudian berusaha untuk mengambil yang bukan haknya, ini akan terus bisa dialami. Itu kan bisa dibilang tuh hampirnya terjadi kecelakaan kemarin ya, di salah satu pesawat yang hampir tergelincir, itu termasuk murni karena alam kah atau human error? Saya kira alam itu, nggak ada human error. Itu alam, dan kalau yang dilihat dari yang terjadi, itu sepertinya memang akhirnya pesawat itu menyeimbangkan dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir, yang mau bepergian silahkan bepergian selama itu memang mencari nafkah, memang bermanfaat. Ya liburan mengajak keluarga, mengajak istri, dan terus kemudian pergi plesir itu sesuatu yang ya baik, asal jangan istri orang ya. Jadi kalau yang saya katakan di sini, ini satu hal yang selama kita bisa merencanakan dan tetap bisa melakukan apapun ini tanpa adanya angkara ya. Angkara tuh kayak, ini musim liburan anak-anak nih, pergi ke tempat wisata, terus jadi rebutan tempat duduk akhirnya sampai berantem ya. Saya pikir itu sesuatu yang nggak baik. Sehingga kalau saya kira ini akan bisa terjadi tapi bisa kita hindarkan. Kejadian ini pasti akan kejadian lagi. Apakah nantinya lebih parah, menimbulkan korban jiwa atau sebaliknya lebih sampai? Saya lihat enggak, tapi memang nanti ada sebuah kondisi yang ya ada kerusakan atau apa, enggak semulus yang sekarang ini. Tapi korban jiwa sepertinya tidak akan terjadi. Tapi untuk kedepannya mungkin seperti apa sih Mas? Apalagi kan ini kan dari segi alam pun juga bisa dibilang tuh sering berubah-ubah ya, antara cuaca ekstrim dan normal kembali. Ini seperti apa nih? Saya lihat sih ini satu hal yang apa ya, kalau berubah-ubah ini sesuatu yang ya saat ini kita tahu bahwa ya ada perang di sisi dunia yang lain, terus adanya juga upaya yang keras untuk menduduki satu area Israel kepada Palestina atau mengganti rezim seperti di Iran, dan juga Ukraina dan juga Rusia yang belum selesai. Nah ini semua pasti akan menimbulkan sebuah energi yang akan membuat keseimbangan ini akan berubah. Dan saya nggak membicarakan tentang hal-hal yang spiritualisme yang terlalu jauh atau apa, tapi lebih kepada ini semua itu jadi nggak seimbang. Dan kalau ini kejadian seperti ini, otomatis alam ini akan berusaha untuk menyeimbangkan. Dan pasti saya yakin, misalkan nih, mau mengadakan serangan drone ke satu tempat, saat alam terus kemudian membuat ini hujan, mungkin akan tertunda. Mungkin akan bisa menjadi satu pertimbangan yang baru, yang dimana hal ini akan bisa membuat ya itu tadi, orang-orang ini diharapkan akan bisa lebih banyak berbicara, berdiskusi dibandingkan peperangan yang terus-terusan ini dialami. Saya pikir saat air diturunkan, kita semua yang panas, ini harapannya akan menjadi adem. Apakah nanti ke depannya bisa dibilang hingga penghujung akhir tahun keseimbangan ini akan berakhir atau seperti apa? Maksudnya ketidakseimbangan ini? Tergantung dari kondisi di Timur Tengah dan Eropa Timur ya. Kalau ini semua masih terjadi, saya pikir kondisi gonjang-ganjing cuaca ini akan terus memengaruhi dan akan terus seperti ini. Dan saya pikir kita juga akan dipengaruhi untuk selalu mencari dan mencari tentang hal-hal yang sifatnya itu mungkin terjadi sering, tapi kita itu akhirnya memperbesar dan menganggap hal itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Padahal hal ini sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin apa sih Mas yang perlu kita hindari? Apalagi kan banyak masyarakat yang berkepikiran ketika akhir tahun ini bakal ada musibah kayak seperti kecelakaan dan yang lainnya. Saya kira sabar dan sabar, karena orang lain ini nggak dikaruniai atau diberikan kemudahan mungkin seperti kita, dan kita yang diberikan kemudahan ini harapannya untuk menjadi sabar. Saat orang lain terus kemudian ini pendek sumbu atau terus kemudian mereka ini menjadi marah sehingga melakukan sesuatu yang seakan-akan mereka ini menghina atau merendahkan kita, harapan kita adalah untuk tidak bereaksi secara berlebihan, memaafkan, dan kita tahu bahwa banyak orang-orang di luar sana yang kondisinya itu lebih berat daripada kita sendiri, untuk tidak menjadi entitled, menjadi paling menderita sendiri padahal banyak orang yang lebih menderita. Harapannya untuk selalu mendengarkan, melihat, dan selalu memantau kondisi yang ada di sekitar kita. Sabar, menanti, dan berusaha. Saya pikir semua hal pasti ada jalannya. Tapi jika orang-orang ini akan terus memperdepankan hawa nafsu, terus mempertontonkan ego mereka, maka kehancuran sejatinya akan terjadi dan akan menimpa juga ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah kalian merasakan bahwa saat ini semuanya menjadi seperti lebih sulit daripada sebelumnya? Tapi ketahuilah bahwa semuanya ini pasti akan seimbang. Jika sekarang kita diberikan kesulitan, maka suatu ketika kemudahan ini akan lebih besar dan lebih
bisa kita dapatkan di kemudian hari nanti. Semoga hari itu akan tiba, tapi jika kalian memiliki kesulitan dan ingin bertanya pada saya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Jika saya bukakan kartunya, dan mari kita lihat ada kemudahan apa di depan sana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.